bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme, karena kalau tidak Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, karena selalu mengaku paling otentik. Kalau memang di luar kelompok. Arab Saudi harus keluar dari pemahaman Wahabisme kalau ingin maju dan tidak terkebelakang dan tidak primitif, katanya. Mau jadi apa Indonesia tanpa ulama? Mau jadi apa Indonesia tanpa pesantren? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apa kata dunia? Terang 7 boikot saja. Mau jadi apa tanpa ulama? Mau jadi apa Indonesia? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apakah tidak terbalik? Apakah tidak terbalik? Saya Heri Pras sudah dituduh-tuduh Wahabi karena mengikuti kajian dari orang-orang Salafi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak aneh, tidak nyeleneh, tidak mengajarkan ngelap-ngelap berkah, tidak ngajari jalan-jalan rangka, tidak ngajari jalan-jalan ruku, tidak mengajarkan hal-hal konyol, khurafat dan lain sebagainya. Apakah saya terkebelakang? Apakah pemikiran Heri Pras primitif? Kalian bisa menjawab semuanya yang nonton video saya. Bahkan yang primitif adalah mereka yang mengaku-ngaku ajarannya paling sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan ajaran-ajaran Ahlul Bait, dengan ajaran-ajaran ngalap-ngalap berkah, dengan ajaran-ajaran rangka, dengan ajaran-ajaran celup-celup tangan, dengan ajaran jalan-jalan ngesot, dengan ajaran-ajaran khurafat, dengan ajaran-ajaran man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Man rabbuka, Abdul Qadir Jailani. Ayah muridna nutilok sholat naot, begitu ditanya man rabbuka, Abdul Qadir. Man nabiyuka, Abdul Qadir. Wa ma kitabuka, Abdul Qadir. Man rabbuka, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau tanya man rabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hashim Asy'ari. Selesai sudah. Man rabbuka, Mama Gufron. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, jawab aja Gufron. Beres. Man rabbuka, Pancasila. Begitu, man rabbuka, Pancasila. Benar. Man rabbuka, Habib Ba'alawi. Siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Apakah saya terkebelakang? Apakah saya primitif dibandingkan mereka? Orang kalau ikut ajaran NU, oknum-oknumnya ini, orang-orang yang sedemikian kebanyakan mereka ngapain? Sujud kepada Mama Gufron, sujud kepada Habib Fulan, cium bekas kaki Habib Fulan, cium bekas duduk Habib Fulan, cium kaki Habib Fulan, rangkak di depan Habib, cium kaki Habib. Apa lagi? Batu, batu disembah-sembah. Batu ditawafin. Apa lagi? Apakah ini bukan primitif namanya? Joko Kendil dianggap orang berkeramat. Apakah ini bukan primitif namanya? Apakah iya ajaran ini Islam? Dan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Saking bencinya kepada ajaran Salafi, sampai membuat fitnahan-fitnahan yang sangat-sangat konyol, bahlul, dungu. Bahwa semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Semua aliran Islam yang berfaham embrionya pasti Wahabi. ISIS jelas itu adalah teror. Apakah mereka Wahabi? Apakah mereka berfaham seperti orang Mekah Madinah? Ulama-ulama Mekah Madinah? Tunggu dulu. Siapa orang yang paling lantang membela ISIS di Indonesia? Rizik Syihab. Apakah Rizik Syihab Wahabi? Enggak. NU tulen, Aswaja tulen. Lanjut dulu. Oh ini ya, Said Akil Siraj yang mengatakan kalian ketika ditanyakan oleh Munkar Nakir kelak di kuburan, di alam barzakh, maka jawablah
Man Rabbuka? Pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau tanya man rabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Apakah ia di alam kubur ketika ditanya malaikat, otak, mulut bisa kita rangkai, bisa kita atur? Oh tidak. Bukan ini lagi yang menjawab, bukan ini lagi yang menjawab, tapi seluruh tubuh akan memberikan jawaban. Ketika mereka menyembah-nyembah Mama Gufron, jelas ketika ditanya man rabbuka, jawabannya pasti Mama Gufron, karena yang disembah Mama Gufron. Ketika menyembah-nyembah Habib, jelas jawabannya akan Habib nanti, bukan Allah lagi, karena Tuhannya bukan Allah. Mereka lebih takut kepada wali-wali ini daripada kepada Allah. Allah melarang begini, mereka kerjakan. Keempat imam mazhab tidak mengerjakan itu, mereka kerjakan. Katanya mereka mengaku si paling pengikut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mengerjakan, mereka kerjakan. Islam model apa ini namanya? Harry Pras kenapa mengkritisi Islam? Harusnya mengkritisi di luar Islam, debat agama, debat lintas agama. Ibarat telur, teman-teman. Kita harus netas dari dalam, bukan netas dari luar. Kalau kita mendebati agama-agama di luar Islam, kita ibarat menetaskan telur dari luar. Di dalam saja banyak kebobrokan. Kalau masih berfaham Wahabi, tidak akan maju, akan primitif. Yang primitif itu kalian. Apa gak mikir masih mengajari berbagai macam ajaran feodalisme di pondok pesantren? Apa ajaran feodalisme? Seperti ini. Kulo ditakoni kali mbak-mbak pemandu karaoke. Istilahnya LC, ladies colak-colek. Lah mbak ini kita takon kali kulo ngeten. Gus, apa hukumnya mencintai suami orang? Cia. Sudah kalian saksikan, Belanda mengajarkan feodalisme. Di Jawa juga seperti itu. Murid-murid kepada gurunya jalan bebek, jalan duduk, nggak boleh jalan berdiri, haram hukumnya karena tidak menghormati guru. Betapa sulitnya ajaran Islam apabila menghormati guru dengan cara jalan rangkak ruku ngesot. Betapa sulitnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang hidup di zaman Nabi ketika bertemu Nabi harus jalan rangkak, jalan sujud, jalan ruku, jalan ngesot. Betapa ribetnya ajaran Islam kalau seperti itu. Siapa yang sebenarnya primitif? Lanjut dulu. Tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Iya, ya tidak akan ragu. Wong benci. Yang namanya benci ya tidak akan ragu, teman-teman. Mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka. Bukan. Yang menjadi gerakan pendegradasi NU adalah ajaran kalian sendiri. Ngapain nyuruh orang percaya kepada wali-wali Majeduk? Orang gila dianggap wali, kenapa percaya? Akhir-akhir ini Said Akil Siraj, teman-teman, berseberangan dengan para habaib, ajaran Habib. Tidak ada ulama besar dari kelompok Ba'alawi mulai tidak percaya dengan ajaran Ba'alawi. Wali-wali Majeduknya apakah tidak percaya? Oh jangan sangka, di golongan Said Akil Siraj juga banyak yang Majeduk. Banyak, teman-teman. Karena apa? Beginilah ajarannya. Konyol. Tapi jangan khawatir, mereka sama kok. Mereka sama, pemikirannya sama, akidahnya sama sudah. Lanjut dulu. Untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang. Sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz ya, Al Saud membongkar kuburan. Membongkar kuburan siapa? Kuburan. Bongkar kuburan rata dengan tanah. Oh, bukan membongkar. Kalau meratakan kuburan dengan tanah, bukan ajaran Wahabi, Bapak, tapi ajaran Rasul. Apakah tidak membaca hadis bahwa Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul SAW untuk meratakan kuburan dengan tanah? Apakah tidak ngaji itu? Apakah tidak ngaji itu? Perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib meratakan kuburan dengan tanah. Apakah tidak tahu dengan hadis itu? Membongkar katanya. Bukan membongkar, ya jelas kalau kuburan sudah dibangun, ya bongkar, ratakan dengan tanah. Kelak di akhir kehidupan dunia ini, kiamat, gak bakal peduli lagi kuburan semewah apapun, semegah apapun, seberundak apapun kuburannya. Hancur, akan bangkit lagi, teman-teman. Gak bakal ingat dikubur di mana. Jangankan kepada kuburan, jangankan kepada mewahnya kuburan, kepada sanak familinya saja, mereka tidak akan berpikir. Gak akan mikir mereka sudah ketika di hari Yaumul Hisab, ketika di hari berbangkit nanti. Ini jor-joran ini, teman-teman, untuk membenarkan ajaran. Aduh, coba lanjut dulu. Khadijah bin Zubair Al-Asad bin Abu Bakar di Madinah bangkit rata dengan tanah semuanya. Kita harus tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana hasilnya nggak tahu lah mana kuburan sahabat dibakit karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman,
Nah, enggak, Sayyidina Utsman bisa kita jumpai masih. Ada tandanya. Ada. Aduh, nggak usah dilanjut lah, sudah teman. Nggak usah. Mangap dia. Allahul musta'an, ya Allah. Nggak tahu mana kuburnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa? Kenapa nggak tahu? Wong jelas kuburan Rasul SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman ada, Ali ada. Kuburannya Khadijah ada. Yang menyamakan kuburan satu dengan yang lain apa? Rata tanah. Rata tanah, teman-teman. Kalau di Indonesia apa ditandai? Kenapa ditandai? Agar dialap berkah kuburannya, agar menjadi tempat igdi hajatina, dan minta apa? Fulus yang merah halus-halus. Jadi bisnis kuburan keramat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa sebenarnya di sini yang keterbelakangan? Wahai orang-orang NU yang sedemikian rupa ini. Nggak tahu saya mau komentar apa. Intinya yang ada di kepala mereka adalah kebencian terhadap ulama Mekah Madinah yang mengajarkan kemurnian Islam. Perhatikan ajaran Islam yang tidak murni di Indonesia. Semuanya aneh, nyeleneh, sujud kepada selain Allah. Mikir kalau punya otak.